Oke, halo semua. Jadi di video kali ini kita akan kerjain praktikum Microsoft Excel yang kelima, praktikum 5, yaitu nama perusahaannya Gulaliko. Nah, teman-teman bisa download dulu template Excel-nya di Teams, udah di-upload di bagian Files, terus di bagian kelas material di sini. Nah, terus teman-teman buka yang pertemuan 3. Nah, ini nanti akan muncul Gulaliko. Gitu. Nanti kalau udah teman-teman download, teman-teman bisa buka dan kita bisa mulai kerjain. Nah, jadi kita langsung aja di sini teman-teman. Kita baca dulu keterangannya. Berikut adalah petunjuk untuk mengisi beberapa sel yang harus menggunakan formula. Nah, yang pertama ini ada kode barang. Kode barang itu formatnya ada AA, BB, CC, DD, dan EE. Di mana AA ini merupakan informasi tentang kualitas dari produk yang dipesan. Jadi kode barang di sini, nih yang ini, AA-nya ini berarti kan yang pertama nih, ini adalah kualitas dari produk yang dipesan nih, yang SKI, GKI, LKI. Nah, selanjutnya ada BB, memberikan informasi tentang tanggal pemesanan dari produk yang dipesan. Nah, yang BB ini berarti yang kedua setelah garis miring. Berarti ini dipesannya tanggal segini, tanggal 31, 16, 29, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada CC. CC itu memberikan informasi tentang kuantitas dari produk yang dipesan. Nah, berarti yang ketiga nih. Nah, berarti ini kuantitasnya 9, 10, 11, dan seterusnya. Kemudian DD itu memberikan informasi tentang produk yang dipesan. Nah, DD berarti nomor 2 dari belakang setelah garis miring. Ini tentang produk yang dipesannya nih, ada MB, QS, HD. Nah, selanjutnya E itu memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan. Nah, di sini ada satu huruf di belakang nih, ada J, T, sama B. Gitu. Nah, kita langsung aja ke nomor 2. Di sini kita masuk ke biaya pengiriman rupiah. Nah, berarti kolom yang ini. Biaya pengiriman rupiah dibuat berdasarkan tabel bantuan waktu pengiriman. Nah, kita cari dulu tabel bantuannya kan ada di sini nih. Waktu pengiriman berarti yang ini. Yang ini yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Nah, tabel bantuan biaya pengiriman berarti yang ini nih. Nah, yang itu. Jadi langsung aja kita masukin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kan dia bilang pakai tabel bantuan ya. Di sini tabel bantuannya kan yang Jen, Tici, Bahana gitu kan. Untuk waktu pengiriman. Tapi di sini format kita untuk mengerjakan itu kita pakai rumus yang sebelah sini. Jadi yang MD, MB, QS, sama HD. Kenapa gitu kan? Karena di bagian kode barang itu sudah ada nih. Di sini nih yang ada MB, QS, HD udah sama persis gitu. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya karena dia vertikal ke bawah, maka kita masukin VLOOKUP gitu. Karena di sini udah sama persis ke MB, QS, HD, jadi kita pakai patokannya yang ini juga MB, QS, HD gitu. Nah, jadi langsung aja kita kerjain dulu. Berarti yang mau kita kerjain pertama itu adalah tabel untuk waktu pengirimannya dulu gitu. Jadi kita kerjain sama dengan VLOOKUP terus buka kurung. Nah, lookup value itu adalah nilai yang mau kita jadikan acuan, yang mau kita jadikan dasar atau acuan. Nah, di sini lookup value yang kita mau jadikan dasar atau acuan, ini kan yang ada terletak di kode barang. Gitu, terletak di kode barang. Yang mau kita ambil itu yang ini nih, yang kodenya yang DD, berarti yang MB, QS, HD gitu. Dia letaknya ada di tengah gitu. Karena dia ada di tengah, maka kita harus ambil dengan pakai fungsi yang namanya MIT. Gitu, teman-teman. Jadi kita pakai fungsi MIT karena kita mau ambil yang ada di tengah. Nah, teks itu adalah tempat di mana kita mau ambil kodenya gitu. Berarti di sini teksnya kita masukin yang ini. Yang pertama, berarti yang A4. Nah, teman-teman
harusnya kita sama sih A4 semua, karena kan teman-teman dapatnya dari format yang udah kita buat aku sama saya buat, yang udah di-upload di Excel gitu. Kemudian, titik koma. Nah, start number ini berarti dia itu tuh letaknya ada di urutan keberapa karakter yang mau kita ambil. Nah, di sini kita coba hitung ya. S itu 1, Q 2, kemudian garis miring juga dihitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti M, huruf pertama yang mau kita ambil, itu ada di urutan 10. Berarti kita masukin 10. Nah, number karakternya ini adalah jumlah berapa huruf yang mau kita ambil. Nah, di sini kan kita cuma mau ambil kayak gini kan, 2. Berarti di sini kita masukin 2. Gitu. Kalau udah semua keisi nih, bagian mid-nya kita tutup. Nah, kalau udah kita tutup, nanti kita akan balik lagi ke VLOOKUP. Gitu. Kalau udah, kita titik koma. Selanjutnya adalah table array. Table array ini adalah format tabel yang mau kita pakai. Nah, tadi kan tabel acuannya yang ini nih. Nah, berarti kita blok dari sini, MB sampai ke ujung nih. Waktu pengiriman yang terakhir Bahana berarti 2. Kita blok dulu, MB sampai Bahana. Nah, kalau udah teman-teman bisa di absolute. Absolute itu dikunci. Caranya teman-teman klik F4. Kalau misalnya nggak muncul, teman-teman bisa klik Fn sama F4. Nah, nanti pastiin udah muncul dua-duanya nih. Di depan ada tanda dolarnya, di belakang juga ada dolarnya. Kalau udah, kita titik koma. Nah, selanjutnya, kolom index number. Kolom index number-nya ini, itu adalah dia itu mau kita ambil di kolom keberapa, gitu kan. Nah, sedangkan di sini waktu pengiriman itu ada 3 ketentuan lagi. Dimana kalau MB terus pengirimannya Jen, maka dia harganya waktu pengirimannya segini. Kemudian QS terus kalau Tici segini gitu kan. Berarti ada 3 lagi nih. Jen, Tici, sama Bahana. Karena dia ada 3 ketentuan lagi, maka kita di sini akan pakai fungsi yang namanya fungsi if, teman-teman. Jadi di sini kita masukin if. Nah, selanjutnya di sini kita itu mau lihat lagi ke bagian kode. Nah, di sini kan kode barang yang paling akhir itu kan memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan kan. Nah, berarti kalau J itu berarti Jen. Kalau T itu berarti Tici, dan kalau B berarti Bahana, teman-teman. Berarti kita harus cocokin antara kode ini yang paling akhir sama waktu pengirimannya yang ada di tabel. Caranya kita pakai if. Nah, jika logical test-nya berarti jika karena kita mau ambil kode barang yang ada di sini, yang paling belakang kan berarti dari sebelah kiri kan. Nah, kalau yang ASCII itu berarti dari Kalau ASCII dia berarti dari sebelah kiri. Kalau kita mau ambil yang ini rentang tengah berarti kita pakainya mid. Nah, karena J ini ada di paling belakang atau dari sebelah kanan, maka kita pakainya right. Gitu. Jadi kita mau ambil kode yang ada di sebelah kanan. Jadi kita pakai right. Nah, teks itu adalah letak sel di mana kita mau ambil karakternya. Berarti kita klik lagi selnya yang ini, titik koma, number karakter yang mau diambil itu berapa gitu kan. Number karakternya mau kita ambil cuma 1. Jadi kita masukin 1. Kalau udah, kita tutup. Nah, kalau udah kayak gini, kita karena udah ditutup, dia masuk lagi nih ke fungsi F, yaitu logical test. Nah, logical test yang pertama kita pakai sama dengan jadi maksudnya kayak gini. Jika satu karakter yang ada di paling kanan itu adalah kita masukin sama dengan J, jangan lupa dikasih tanda kutip kalau mau tulis kata-kata atau huruf gitu. Jika J, maka titik koma. Nah,
Karena udah titik koma, dia masuk ke value if true. Jika J berarti titik koma, dia itu pakainya kolom keberapa, teman-teman? Tadi kan J itu artinya Jane ya. Berarti kita hitung. Di sini adalah kolom 1. Di sini kolom 2. Di sini kolom 3, 4, dan 5. Berarti kalau jika J, value if true-nya, jika J berarti 5. Gitu. Kalau udah kita titik koma lagi, nah value if false-nya gimana gitu. Nah, karena kita di sini baru masukin Jane, berarti value if false-nya belum bisa kita masukin. Karena masih ada Tici sama Bahana. Jadi kita harus masukin lagi yang selanjutnya untuk masukin Tici dulu. Gitu. Kita masukin dulu Tici, berarti sama kayak tadi, sama persis. If, buka kurung, logical test-nya berarti kita pakai left lagi, karena kita mau ambil karakter yang paling akhir. Pakai right. Karena kanan ya. Right, buka kurung lagi. Kita klik sel-nya, titik koma, number karakter yang mau diambil tuh berapa. Di sini 1. Terus tutup kurung. Nah, karena udah tutup kurung, kita masuk ke fungsi logical test-nya lagi. Nah, yang kedua sama dengan, kayak yang pertama kan tadi J udah nih. Berarti yang kedua adalah T. Kita masukin T, kasih kutip lagi. Kalau udah kita titik koma. Nah, value if true-nya kalau T itu apa gitu. Nah, tadi kan Jane kolomnya yang kelima kan. Berarti T sebelahnya. Berarti T itu kolom ke-6. Berarti kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti T itu Tici, berarti ke-6. Nah, di sini kita masukin 6. Gitu. Kalau udah, kita titik koma lagi. Nah, di sini kita baru masuk ke value if false. Kenapa kita bisa isi value if false? Karena kriteria kita itu udah tinggal yang terakhir, tinggal sisa 1 gitu. Jadi maksudnya, tadi kan sebelumnya kita udah masukin logical test. Kalau J itu berarti kolomnya ke-5, kalau T berarti kolomnya ke-6. Nah, selain itu, value if false, kalau nggak ada J sama T, berarti kita langsung masukin aja nih yang terakhir. Berarti kolom ke-7, yaitu Bahana. Gitu. Kalau udah kita tutup kurung, nah ini kan warnanya masih warna ungu ya. Kita tutup lagi, dan ini belum hilang nih fungsi rumusnya, belum hilang. Jadi kita tutup lagi. Nah, ini baru merah. Karena udah merah, sorry. Kan ini ungu. Ini kan value if false nih. Kita tutup ungu. Nah, kita tutup lagi. Dia berubah jadi merah, dan dia balik ke VLOOKUP. Jadi kalau udah balik ke VLOOKUP, kita bisa lanjutin rumus yang selanjutnya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini yang ke bold itu kolom index number. Berarti kita masih di kolom index number. Kita titik koma lagi. Selanjutnya kita masukin yang terakhir, yaitu range lookup. Range lookup, teman-teman selalu masukin 0. Gitu. Pokoknya selalu masukin 0. Kalau udah kita tutup. Nah, kalau kita udah tutup nih, kita kita tutup kurung, nanti dia akan hilang. Berarti kita udah selesai tulis rumusnya. Gitu. Kalau udah kita enter. Belum selesai karena ini kan baru waktu pengiriman. Sedangkan di sini dibilang kita kalikan dengan tabel bantuan biaya. Nah, berarti yang pertama waktu pengiriman udah selesai nih. Selanjutnya kita perlu kali. Kalinya dengan biaya pengiriman. Biaya pengiriman tuh yang mana? Biaya pengiriman itu yang ini. Gitu. Jadi sama kayak tadi, karena kita mau carinya yang basis kita yang mau kita cari dasarnya ini yang Jane, Tici, Bahana, ke bawah ya, ke bawah. Maka kita pakainya VLOOKUP. Nah, selanjutnya di sini lookup value-nya, kalau tadi kan kita pakai mid ya, kita tinggal ambil karakternya aja yang ada di tengah, karena di sini karakternya udah ada yang sama nih, MB, QS, HD. Nah, di sini MB, QS, HD kan udah sama persis kata-katanya, kalimatnya. 2 kata udah sama persis. Sedangkan di sini, dia itu beda teman-teman. Dia dijabarin Jane, Tici, Bahana. Sedangkan di kode barang yang mau kita ambil di sini, di paling akhir, kan berkaitan sama pengiriman ya, paling akhir kita tuh cuma satu kata, J, T, sama B gitu kan. Jadi karena berbeda, maka kita nggak bisa langsung ambil, kita nggak bisa langsung pakai rumus right dan ambil kayak sebelumnya, nggak bisa.
Jadi kita harus pakai fungsi if dulu. Jadi kita harus jabarin dulu gitu. Kita masuk ke fungsi if lagi, berarti VLOOKUP if dalam kurung. Nah, kalau udah pakai if, berarti kita pakai si fungsi write gitu. Kita ambil juga, tapi kan tadi awalnya kita nggak bisa langsung ambil karena dia karakternya beda, makanya kita pakai if. Setelah kita pakai if, berarti kita ambil lagi, kita pakai write. Nah, kalau udah write, karakter yang mau diambil yang mana? Yang ini, selnya. Kemudian titik koma, number karakter yang mau diambil tuh berapa? Yaitu 1. Gitu. Kalau udah, kita tutup. Sama dengan kita pakai tanda kutip J, terus kutip lagi, kemudian titik koma, maka di sini kita harus sama persisnya tulisannya sama yang di tabel. Kalau J berarti di sini adalah Jane. Gitu. Samain ya. Jane gitu. Kalau udah, kita titik koma lagi. Selanjutnya kan masuk ke value if false. Karena di sini masih ada 2 yang tersisa, kita belum bisa masukin value if false, jadi kita pakai if lagi. If, buka kurung, kemudian pakai write lagi. Nah, teksnya yang mana mau diambil? Yang ini lagi, titik koma, karakternya yang diambil cuma 1. Tutup kurung. Nah, kalau udah tutup kurung, dia balik ke logical test-nya lagi. Logical test yang pertama kan sama dengan J, berarti kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah T. Maka, kutipnya 2 ya, maka kalau T, kita titik koma lagi masuk ke value if true. Nah, value if true-nya adalah T, Tici berarti. Kita masukin lagi Tici. Nah, kalau udah, value if true, kita titik koma lagi. Karena udah yang terakhir, kan kita udah masuk ke value if false nih. Udah sisa 1 kriteria aja, jadi kita langsung bisa masukin bahana. Gitu. Jadi, kita bisa masukin value if false kalau udah kriteria yang terakhir gitu, teman-teman. Kalau udah, kita tutup kurung. Nah, ini kan masih if lagi nih. Kita udah tutup kurung sekali, tapi dia masih if, kita tutup kurung lagi. Nah, sampai dia balik ke VLOOKUP. Gitu. Kalau udah, kita titik koma. Nah, table array-nya yang mau kita jadiin patokan yang mana gitu kan. Yang ini berarti kita blok dari sini sampai sini. Jangan lupa di Fn F4. Klik Fn sama F4 barengan ya. Sampai dia absolute kayak gini. Kekunci dua-duanya. Kalau udah, kita titik koma. Nah, kolom index number ini adalah kolom berapa sih yang mau kita cari sebagai jawaban. Nah, yang pertama ini kan dia sebagai acuan, kolom pertama. Berarti kolom jawabannya adalah yang kedua, gitu. Berarti yang ini. Kita masukin 2, titik koma, range lookup value-nya selalu diisi 0. Kalau udah, kita tutup kurung. Nah, kalau udah kan udah hilang tuh. Udah hilang VLOOKUP-nya, fungsinya. Kalau udah, bisa kita enter. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus kita bisa drag ke bawah, drag sampai dia, teman-teman arahin kursornya ke sini, di ujung selnya nih, di ujung sel, sampai dia muncul tanda panah hitam, teman-teman drag ke bawah. Nah, nanti akan muncul deh harganya, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa pakai ini aja nih, ke bagian number, terus teman-teman pakai yang koma style, yang tanda koma, kalau udah komanya dihilangin, klik yang ini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti yang biaya pengiriman kita udah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke total biaya rupiah. Berarti yang ini ya, total biaya rupiah. Oke, teman-teman, sorry, aku lanjut. Jadi, kita udah isi yang biaya pengiriman. Selanjutnya, kita masuk ke yang kolom total biaya. Nah, total biaya ini dibilang dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya per unit yang didapat dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Nah, masih sama kayak tadi. Jadi di sini yang mau kita kalikan itu tabel yang ini. Tapi kalau sebelumnya itu waktu pengiriman, sekarang yang biaya per unit, yang ini. Nah, dikalikan dengan di kolom kode barang. Di kode barang kan tadi dibilang di CC itu adalah informasi tentang
kuantitas produk yang dipesan gitu kan. Jadi kita mau kalikan yang CC ini, yaitu yang ketiga nih, yang 9, 10, 11, sama yang biaya per unitnya. Oke, jadi caranya sama kayak tadi, kita juga pakai VLOOKUP gitu, karena dia bentuknya vertikal kan. Nah, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Selanjutnya yang mau kita ambil itu kan yang sama kayak tadi, kode MB, QS, HD. Karena dia adanya di tengah, maka kita perlu pakai fungsi mid gitu. Jadi kalau kita mau ambil suatu karakter yang letaknya di tengah, kita pakai mid. Kalau letaknya di sebelah sini, kan kiri ya, kiri, left. Kalau yang paling ujung sini berarti kanan, pakainya right gitu. Nah, text ini adalah sel yang mau kita ambil. Jadi kita klik yang ini, kemudian titik koma, start number-nya itu dia letaknya tuh di urutan keberapa. Berarti kita hitung yang MB itu ada di berapa M-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti M-nya 10. Kemudian titik koma, number karakternya ini adalah berapa karakter yang mau kita ambil, jadi 2. Gitu. Kalau udah kita tutup kurung. Nah, nanti akan masuk ke VLOOKUP-nya lagi. Kita titik koma, terus table array. Table array berarti tabel yang mau kita jadiin acuan. Sama kayak tadi, kita blok dari sini ke sini bisa teman-teman, tapi dari sini ke sini juga bisa. Nah, kita blok full aja. Jadi kita jangan lupa di absolute. Klik Fn, F4 barengan. Nanti dia muncul. Kalau udah, kita titik koma lagi. Nah, kolom index number-nya ini, dia ini mau kita jawaban yang mau kita pakai, itu dia ada di kolom keberapa, gitu. Tapi karena kita pakai lagi nih, biaya per unit kan ada 3 karakter lagi. Sama kayak waktu pengiriman, pakai 3 ketentuan atau persyaratan lagi. Nah, karena dia ada 3 kayak gini, kita pakai juga yang namanya fungsi if, sama kayak tadi, karena dia ada 3 syarat, gitu. Jadi if, nah, selanjutnya LKey ini di bagian kode barang itu letaknya ada di mana, gitu. LKey kan ada di paling ujung, sebelah kiri. Karena kita mau ambil yang paling kiri ini 2, maka kita pakai fungsi left. Left, terus buka kurung lagi, kemudian teksnya yang mau kita ambil yang mana, berarti yang ini, titik koma, number karakternya yang mau kita ambil berapa, berarti 2 kan. Kalau udah, kita tutup kurung. Nah, nanti akan masuk ke if lagi ke logical test. Jadi sama dengan yang pertama itu adalah di sini LKey. Jadi kita masukin LKey. Jadi jika left, jadi gini, jika 2 angka dari sebelah kiri itu sama dengan kita masukin LKey, jangan lupa dikasih tanda kutip. Kalau udah LKey, titik koma, nah kita masuk ke value if true. Jadi dia letaknya ada di kolom berapa gitu kan? 1, 2. Jadi kita masukin 2 gitu. Kalau udah kita titik koma lagi. Value if false-nya belum bisa kita masukin karena masih ada 2 kriteria lagi, ASCII sama GKey. Jadi kita masukin if lagi. If, terus left lagi, buka kurung lagi. Teks berarti karakter yang mau kita ambil, teksnya ada di mana? Di A4, titik koma, number karakternya ada berapa? 2, tutup kurung. Nah, kalau udah tutup kurung, balik ke fungsi if lagi sama dengan yang pertama tadi kan LKey. LKey selanjutnya adalah ASCII. ASCII. Kalau udah titik koma lagi, dia value if true-nya ada di kolom berapa gitu kan? Berarti 1, 2, 3. Berarti 3. Titik koma lagi, value if false-nya, nah karena kita udah masukin 2 nih, tinggal yang terakhir, maka bisa langsung kita masukin aja. Berarti yang terakhir ada di kolom 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini. Nah, kalau udah kita tutup, dia masih if lagi, berarti kita tutup lagi. Nah, sampai dia balik ke VLOOKUP gitu. Nah, kita masukin gini guys, kita masukin kolom 2, kita masukin kolom 2, 3, 4, karena kan kita ada di
bagian rumus VLOOKUP yang kolom index number. Jadi kita mau cari letak kolomnya, makanya kita masukin angka 2, 3, 4 gitu. Karena kita mau cari kolom. Gitu. Kalau udah kita titik, koma. Nah, selanjutnya yang terakhir, range lookup-nya selalu kita isi 0. Gitu. Kalau udah, kita tutup kurung lagi, sampai VLOOKUP-nya hilang rumusnya tadi yang di bawah. Kan udah nih. Selanjutnya dia bilang dikali sama biaya per unit. Dikali sama unit yang dipesan. Ini harusnya unit yang dipesan. Unit yang dipesan, kita kali dulu ya. Kita masukin tanda kali di sini. Nah, kuantitas produk yang dipesan ini ada di CC. Berarti yang ketiga nih. 09, 10, 11. Nah, sama kayak tadi, kalau kita mau ambil karakter yang ada di tengah, berarti kita pakai fungsi mid, gitu. Tapi, teman-teman, kalau misalnya di sini kan yang mau kita ambil tuh angka ya. Yang kita mau ambil bentuknya angka. Jadi nggak bisa langsung kita masukin mid aja. Jadi kita harus gabungin sama value. Tujuannya apa? Kalau kayak gini kan gabungan itu kan bentuknya teks. Kalau kita jadiin value, nanti karakter yang kita ambil itu berubah jadi nilai gitu. Jadi bisa langsung kita kali gitu. Jadi intinya, kalau teman-teman mau ambil karakter dari suatu gabungan teks kayak gini, yang bentuknya itu angka, maka kita harus pakai value. Jadi value kita gabungin sama rumus mid gitu. Value itu untuk ngubah suatu format teks menjadi bentuk nilai gitu. Jadi value kita masukin mid. Nah, gini. Teks yang mau kita ambil berarti yang ini. Titik koma, start number-nya dia ada di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? 0 ada di 7. Titik koma, karakter yang mau diambil itu berapa? Berarti 2. Kalau udah tutup kurung. Nah, nanti fungsi mid-nya udah hilang nih. Masih ada fungsi value. Kita tutup kurung lagi. Sampai dia hilang. Sampai yang terakhir tuh warnanya hitam intinya. Gitu. Jadi diingat-ingat lagi, kalau misalnya kita mau ambil karakter, nah kita mau ambil karakternya bentuknya kata-kata atau bentuknya huruf. Itu nggak apa-apa, langsung pakai fungsi mid atau fungsi left atau fungsi right. Tapi kalau yang mau diambil itu bentuknya angka, itu selalu pakai fungsi value gitu. Paham ya? Kalau udah kita enter. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini, kita drag aja ke bawah. Nah, kalau udah, kita formatnya di sini number, kita ganti jadi koma ini, terus kita kurangin angka 0-nya, nanti dia akan muncul. Gitu. Oke. Yang ketiga, itu udah yang total biaya. Selanjutnya kita masuk ke markup. Jadi kalau markup di sini ada keterangan juga. Markup-nya didapatkan berdasarkan ketentuan berikut. Ada 3 nih ketentuannya. Jika nama pembeli bukan Olen Rewaju Tandi dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Karena di sini ada kata jika dan kata dan, maka kita pakai yang namanya fungsi if and. Jadi kata kuncinya ada jika sama dan, berarti kita pakai if and. Nah, kita masukin dulu sama dengan yang pertama dulu ya. If, buka kurung, and. Nah, udah and, kita buka kurung lagi, masuk ke logical yang pertama nih. Berarti, jika nama pembeli bukan Olen Rewaju Tandi. Jika nama pembeli bukan, ada kata bukan, berarti kita pakai rumus yang namanya not. Jadi teman-teman perhatiin, di sini tuh kita pakai banyak gabungan rumus gitu. Jadi teman-teman harus diperhatiin secara detail juga kalimat-kalimat di teksnya. Karena ada kata bukan, kita pakai yang rumus not gitu. Kalau udah, kita buka kurung lagi. Tadi kan namanya bukan Olen Rewaju. Jadi kita cari mana sel yang nama gitu, nama yang mau kita pakai. Berarti kan nama yang ada di sini nih, segaris sama markup yang mau kita cari, ini kan di sini. Olen Rewaju, berarti di sini, B4. B4 sama dengan, jangan lupa pakai tanda kutip.
2. Nah, teman-teman sesuaiin tulisannya sama yang teman-teman ketik di Excel. Takutnya supaya kalau ada tipe di Excel tetap bisa kepake rumusnya. Gitu. Jadi sesuaiin sama yang di Excel. Jadi Olen Rewaju Tandi. Tanda kutip lagi. Kalau udah kan, kita tutup kurung. Nah, nanti fungsi not-nya hilang gitu. Kalau udah hilang kayak gitu, kita langsung masuk ke kriteria yang kedua. Kriteria yang pertama kan udah nih. Bukan Olen Rewaju. Oke, udah selesai. Sekarang titik koma. Kita masuk ke kriteria yang kedua. Yaitu, dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Nah, waktu pemesanan ini kita bisa lihat juga di sini. Di sini. Jadi awal bulannya itu tanggal 1 sampai 15, akhir bulannya tanggal 16 sampai 31. Sebenarnya karena di sini ada kata bukan awal bulan, sebenarnya bisa juga pakai rumus not gitu. Tapi kalau kita pakai rumus, itu bakal kebanyakan rumus. Jadi masih bisa kita logikain. Karena dia bilang waktu pemesanan bukan awal bulannya dicoret nih. Otomatis pemesanan yang terjadi sebagai kriteria kan akhir bulan. Paham nggak? Dia bilang bukan awal bulan. Jadi, ya berarti otomatis akhir bulan dong yang memenuhi kriteria gitu kan. Jadi kita pakai kayak gitu aja. Jadi kita pakai yang akhir bulan, biar kita nggak kebanyakan pakai rumus. Gitu. Jadi caranya karena ini berkaitan sama tanggal, maka kita pakai rumus yang namanya day. Gitu, buka kurung. Serial number-nya mana? Yaitu yang tanggal pemesanan ini. Gitu. Day, kalau udah tutup kurung lagi. Nah, masuk ke logical test-nya lagi. Jika day-nya itu adalah 6 bulan itu adalah tanggal 16 sampai 31. Jadi kita tulis di sini lebih dari 15. Lebih dari 15 berarti kan mulainya dari 16 ya, 16 ke atas. Atau teman-teman juga bisa nih tulisinya lebih dari sama dengan 16 gitu. Jadi 16 yang ikut gitu. Atau lebih dari 15 juga boleh gitu. Kalau udah kita tutup ininya, N-nya, kita tutup. Nah, kalau udah kita tutup, nanti akan masuk ke logical test-nya. Logical test-nya berarti yang pertama akan dapat diskonnya itu 30%. Jadi, titik koma, masuk ke value if true, yaitu 30%. Gitu. Kalau udah, kita titik koma lagi. Nah, masuk ke value if false, karena di sini masih ada 2 kriteria lagi. Jadi, kita belum bisa masukin value if false lagi. Coba kita baca dulu yang kedua. Jika nama pembeli bukan Mumtaz Theodemar dan waktu pemesanan akhir bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 24. Ada kata jika dan kata dan lagi. Jadi kita pakai if and lagi. If and, kemudian kita masuk ke yang pertama. Jika nama pembelian bukan Mumtaz Theodemar, berarti sama kayak tadi, pakai fungsi not lagi. Nah, kalau udah, kita klik sel-nya, berarti yang ini kan yang nama, sama dengan Mumtaz ya. Mumtaz Theodemar. Gini. Kalau udah tutup kurung, sampai dia balik ke logicalnya lagi. Yang pertama berarti udah selesai nih yang ini. Nah, yang ini udah selesai. Kita masuk ke yang kedua. Dan waktu pemesanan akhir bulan. Berarti kita lihat lagi titik koma. Kita masuk ke logical yang kedua. Waktu pemesanannya itu akhir bulan. Akhir bulan tadi adalah tanggal 16 sampai 31. Nah, di sini kan nggak ada kata bukan ya. Dia bilang cuma waktu pemesanan akhir bulan. Berarti kita bisa langsung masukin aja gitu. Karena dia pakai tanggal, maka kita masukin day. Sama kayak tadi. Day, terus diklik selnya yang waktu tanggal, terus tutup kurung, sampai dia balik lagi ke logicalnya. Gitu. Day, tutup kurung, balik ke logical. Dibilang akhir bulan. Akhir bulan kan tanggal 16 sampai
31. Berarti sama kayak tadi, bisa ditulis lebih dari 15, atau kalau teman-teman mau tulis lebih dari sama dengan 16 juga bisa. Gitu. Kalau udah tutup kurung, nah, kalau tutup kurung sekali, dia masuk ke fungsi if-nya. Titik koma, masuk ke value if true. Berarti akan dapat persentasenya diskon markup 24%. Gitu. Kalau udah kita titik koma lagi. Nah, karena di sini udah tinggal yang terakhir nih, kita bisa langsung masukin value if false-nya. Di sini kan tulisannya selain ketentuan A dan B akan dilakukan markup sebesar 21%. Jadi langsung kita masukin nih 21 gitu. Kalau udah ditutup kurung, nah dia masih balik ke logical test-nya lagi, masih if lagi, kita tutup kurung lagi. Nah, sampai fungsinya hilang yang tadi. Yang ini, kita tutup kurung lagi sampai dia hilang. Gitu. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, kalau udah di enter, kita drag ke bawah. Nah, di sini bentuknya masih desimal. Jadi kita ganti dulu ke persentase. Di sini kan mintanya bentuknya persentase. Caranya teman-teman ke bagian number, terus diklik yang percent style. Gitu. Oke guys, jadi setelah aku cek, ternyata ada kesalahan. Tadi kan aku udah masukin nih, ternyata ada yang salah. Pas aku cek sama yang sebelum-sebelumnya aku kerjain, ternyata ada yang salah. Kenapa? Karena di sini nih ada typo. Jadi kan harusnya di sini Olan Rewaju ya, aku nulisnya Olen Rewaju. Jadi makanya dia tetap salah. Itu. Jadi aku benerin dulu, kalau teman-teman salah juga dibenerin dulu. Jadi Olan Rewaju Tandi. Nah, kalau udah kita enter. Nah, jadi dia berubah jadi 24%. Tadi kan sebelumnya 30% ya. Nah, jadi hal sekecil itu pun bisa bikin rumus salah gitu. Jadi kalau udah teman-teman rumus yang udah bener bisa di-drag ke bawah. Nah, jadi nanti dia akan berubah jadi yang benar. Jadi pastiin teman-teman fokus pas ngerjain, teliti gitu, jangan sampai salah. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke diskon. Markupnya udah selesai, kita masuk ke diskon. Nah, diskon di sini ketentuannya ada rumus dulu nih. Jadi kita masukin dulu rumusnya. Nah, di sini rumusnya didapatkan dari total biaya, buka kurung, total biaya, berarti yang ini. Total biaya ditambah sama markup dikali total biaya rupiah. Jadi buka kurung lagi, markup dikali total biaya rupiah, terus tutup kurung 2 kali. Kalau udah kita kali sama diskonnya. Nah, di sini diskonnya juga ada 3 ketentuan, sama kayak sebelumnya, kayak markup. Jadi, langsung aja kita cari yang pertama, jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10 dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan diberikan diskon sebesar 9%. Ada kata jika dan lagi. Jadi kita pakai if and. Nah, gini. Nah, kita masuk ke logical test yang pertama. Jika kuantitas dari pemesanan kurang dari 10. Kuantitas tadi kita bisa lihat di bagian kode barang kan. Kode barang yang di bagian CC nih, tentang kuantitas CC. Berarti dia ada di sini, tengah-tengah. Berarti karena kita mau ambil tengah-tengah, kita pakai rumus MIT. Nah, karena yang mau kita ambil adalah bentuknya angka ya teman-teman, bentuknya angka, jadi jangan lupa pakaiin value. Gitu. Jadi kalau yang mau diambil itu adalah angka, maka kita pakai value. Value, terus MIT. Nah, selanjutnya teksnya yang mau diambil yang mana? Berarti yang ini. Terus titik koma. Start number-nya berapa? Start number-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka yang pertama, yang 0 ini adanya di 7. Titik koma, yang mau diambil berapa? Yang mau diambil 2. Jadi kan 0,9 nih, berarti 2. Kalau udah kita tutup, nah nanti mid-nya udah ketutup, berubah jadi value. Nah, kita tutup lagi. Pokoknya kita tutup sampai dia balik ke logical test-nya. Gitu. Kalau udah, berarti yang pertama udah selesai, yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk yang kata-kata selanjutnya. Waktu pemesanan bukan awal bulan.
Jadi titik koma lagi. Logical test yang kedua, dia bilang waktu pemesanannya bukan awal bulan. Berarti kayak tadi teman-teman. Kalau bukan awal bulan, di sini berarti kan kita coret nih yang awal bulan. Otomatis yang memenuhi kriteria itu yang akhir bulan yang akan dapat diskon. Gitu kan? Jadi kita langsung aja masukin. Kita pakai rumus day sama kayak tadi. Day, berarti yang kita klik adalah selnya yang ini, yang tanggal. Terus tutup kurung. Karena awal bulan tuh dari tanggal 1 sampai 15, berarti akhir bulannya berarti lebih dari 15. Atau kalau teman-teman mau tulis lebih dari sama dengan 16 juga bisa. Gitu. Kalau udah, logical yang pertama ini sama yang kedua udah nih. Berarti kan N-nya udah, kita tutup N-nya. Sampai dia muncul ke fungsi F. Gitu. Selanjutnya, kita titik koma, karena kita mau masukin value if true-nya. Value if true-nya, kalau kita memenuhi dua kriteria tersebut, kita dapat 9%. Kita masukin 9%. Nah, titik koma lagi. Masuk ke value if false. Tapi karena di sini masih dua kriteria lagi, kita nggak bisa langsung masukin value if false. Kita masukin if lagi. If, buka kurung, di sini dibilang, jika waktu pemesanan awal bulan dan nama pembeli bukan Enyi Naya. Ada kata jika dan. Jadi kita pakai if and lagi. Nah, yang pertama, jika waktu pemesanannya awal bulan. Berarti sama kayak tadi, pakai day. Awal bulan kan tanggal 1 sampai 15 gitu. Ini kita masukin dulu selnya, sel tanggal. Awal bulan tuh tanggal 1 sampai 15. Berarti di sini bisa kita tulis aja kurang dari 16. Atau teman-teman tulis kurang dari sama dengan 15 juga bisa. Gitu. Kalau udah, kita titik koma. Nah, kita masuk ke logik yang kedua. Dan nama pembeli bukan Enyi Naya Ibrahima. Berarti karena ada kata bukan, maka kita pakai fungsi not. Nah, fungsi not ini kita masukin namanya. Nama bukan Enyi Naya Ibrahima. Ini. Nah, kalau udah, tutup kurung lagi. Berarti kan yang pertama nih waktu pemesanan sama nama pembelian juga udah nih. Berarti dua-duanya udah, kita tutup kurung lagi. Nah, sampai dia masuk ke fungsi if lagi. Nah, titik koma untuk masukin value if true. Value if true-nya berarti 7% dapatnya. Kalau dia memenuhi dua kriteria tersebut. Selanjutnya kita titik koma lagi. Karena kita udah masuk ke yang terakhir, sisa satu doang nih kriterianya. Selain A sama B, maka dia dapat diskon 0%. Maka bisa langsung kita isi aja value if false-nya. Jadi selain yang sebelumnya, kita akan dapat diskon 0%. Gini. Kalau udah kita tutup kurung. Nah, dia masih ada lagi. If-nya kita tutup kurung lagi. Nah, sampai dia hilang tulisannya. Kalau udah kita enter. Gitu. Kalau udah kita drag ke bawah. Oke guys, jadi di sini aku ada salah rumus lagi, ada nggak teliti. Nah, di sini kita belum masukin nih yang ini. Kan tadi kita udah ambil yang nilai dari ini kan, nilai dari kode barang. Tapi kita belum masukin ketentuannya. Kan di sini dibilangnya kurang dari 0 kan? Kurang dari 10. Berarti di sini kita belum masukin nih. Nah, teman-teman arahin kursornya ke bagian yang ini setelah mid. Setelah mid yang ini, yang sebelum titik koma, ini kita tulis kurang dari 10, ya ampun. Ini lupa dimasukin. Nah, karena lupa dimasukin, tadi muncul error kayak gini. Jadi jangan lupa masukin kurang dari 10. Gitu. Kalau udah, teman-teman bisa klik enter. Nah, kalau udah, kita drag ulang ke bawah rumus yang udah benar. Nah, jadi di sini errornya selain itu, bentar bukan yang ini. Jadi errornya guys, selain itu kan banyak nih muncul name. Karena di sini aku belum masukin tanda kutip 2. Sama kayak penjelasan error yang awal aku jelasin, kalau kita
name itu muncul karena kita salah rumus atau waktu kita ngerjain rumus, bentuk teks itu nggak kita kasih tanda kutip 2. Gitu guys. Jadi rumusnya udah bener semuanya sebenarnya. Tapi gara-gara tanda kutipnya aja nih yang belum ditambahin, dia bakal muncul error kayak gini. Gitu. Jadi kita kerjainnya harus teliti emang. Nah, kalau udah bener, nah rumus yang udah bener kita drag lagi ke bawah. Nah, nanti dia akan muncul yang diskon yang udah benernya gitu. Kayak gini. Ini udah bener. Kalau udah kita masuk ke total harga. Jadi total harga di sini didapatkan dengan cara, nah ini kita masukin aja rumusnya. Biaya pengiriman rupiah, berarti yang ini, buka kurung dulu. Biaya pengiriman rupiah ditambah total biaya rupiah. Total biaya rupiah ditambah total biaya rupiah. Nah, tutup kurung. Ditambah, di sini buka kurung lagi nih. Buka kurung. Markup, persentasenya markup yang ini berarti dikali sama total biaya. Berarti yang ini. Nanti tutup kurung. Terus dikurang sama diskon rupiah yang ini berarti. Kalau udah kita enter. Nanti akan muncul kayak gini. Nah, kalau udah di sini kita totalin. Totalnya teman-teman bisa klik sama dengan sum kayak gini. Di drag aja ke bawah kayak gini. Gitu. Nah, karena kalau ada kayak gini teman-teman langsung diklik aja nih. Udah arahin kursornya ke sini. Ke bagian pembatas antara kolom H sama I yang garis ini, terus di double klik. Nanti dia akan menyesuaikan. Gitu. Kalau udah selesai yang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 9 sama 10. Jadi di sini, nomor 7 juga udah nih. Kita udah cari total harga berarti yang ini tadi. Nah, selanjutnya nomor 9, buat sheet data yang telah disortir berdasarkan nama pembeli. Dan buatlah subtotal berdasarkan sortir tersebut. Jadi, karena kita mau buat sortir, teman-teman ini dulu kita harus copy sheet ini nih, yang ini ke selanjutnya. Jadi kita buat kopiannya. Jadi teman-teman caranya arahin kursornya ke sini, ke sheet 1 ini. Terus kita klik kanan di mouse. Nah, teman-teman klik yang move or copy. Nah, di sini pilih yang move to end. Kalau udah ini di checklist, create a copy-nya. Kalau udah kita oke. Nah, nanti yang copy itu bentuknya ada tanda 2 di dalamnya, kayak gini. Nah, kalau udah selanjutnya kita mau sortir. Sortirnya berdasarkan nama pembeli. Terus kita buat subtotal berdasarkan sortirnya. Oke. Jadi kita buat sortir dulu, teman-teman blok dari header yang kode barang sampai yang ini. Di atas sebelum total. Jadi totalnya jangan ikut disortir. Terus kalau udah teman-teman pergi ke bagian data. Terus kita pilih sort. Nah, ini selanjutnya di sini sort by-nya teman-teman pilih yang tadi berdasarkan nama pembeli. Nah, di sini kita masukin nama pembeli. Kalau udah kita oke. Nah, nanti nama pembelinya dia akan jadi berurutan gitu. Tadi kan berantakan ya, nggak berurutan. Nanti akan jadi berurutan. Selanjutnya kita harus buat subtotal berdasarkan sortirannya. Oke, kita blok lagi kayak tadi. Kita pilih yang masih di data ya. Terus kita pilih yang subtotal. Nah, karena tadi kita sortirnya berdasarkan nama pembeli, berarti di sini subtotal juga berdasarkan nama pembeli. Nah, di sini yang kode barang ini kita ganti jadi nama pembeli. Yang ini kita mengikuti aja, nggak usah diganti-ganti. Kalau udah kita oke aja. Nah, selesai. Nanti dia akan muncul subtotalnya masing-masing. Karena udah ada green total, maka yang total ini kita ilangin aja. Caranya teman-teman klik aja nih. Kayak gini, di blok 2, klik kanan, terus clear content. Kayak gini. Oke. Berarti yang nomor 10 udah. Nomor 9 udah. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Kita buat pivot table. Oke. Terus ntar diisi sama ini. Oke.
Caranya, ini kan kita masih di sheet kopiannya. Kita balik lagi ke sheet utamanya, yang sheet 1 tadi. Selanjutnya, kita blok lagi dari kode barang sampai ini, sebelum total. Terus kita pergi ke insert. Terus kita pilih pivot table. Di bagian tables, itu pilih pivot table. Nah, terus kita pilih yang from table or range, yang ini. Oke, kalau udah, kita pilih yang new worksheet. Nah, kalau udah kita oke aja. Nah, nanti kayak gini. Tadi, di sini, filter diisi dengan waktu pemesanan. Filter ini diisi dengan waktu pemesanan. Nah, berarti yang ini. Jadi, teman-teman klik dulu. Klik, kan dia munculnya di row nih. Kalau udah, teman-teman dipindahin aja ke atas, ditarik, terus pindahin ke filter. Gitu, jadi diklik, ditarik, pindahin ke filter. Selanjutnya, row diisi oleh kolom nama pembeli. Berarti nama pembeli ini, nama pembeli muncul di row secara otomatis. Kalau dia belum di row, sama kayak tadi, teman-teman diklik di mouse, ditarik. Ditahan mouse-nya, ditarik. Nah, pindahin ke row. Gitu. Nah, yang terakhir, value diisi oleh kolom total biaya rupiah. Berarti total biaya rupiah di value. Kayak gini juga. Kalau belum di value, teman-teman sama kayak tadi, diklik mouse-nya, ditahan, ditarik. Pindahin ke value. Gitu. Nah, udah deh, pivot table kita udah selesai. Terus, subtotal sama sort kita juga udah selesai nih. Terus, rumus kita juga udah selesai semua. Begitu, guys. Kalau aku yakin teman-teman pasti masih bingung. Kalau teman-teman masih bingung, nggak ngerti, boleh tanya aku atau C. Nanti kita akan bantu jawab, guys. 2 minggu lagi soalnya kuis sama UTS. Oke, semangat semua. Thank you.